Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bahasa Madura, bahasa Indonesia. Aku bersangat. Bahasa aja. Kalau ngerti orang Sundanya. Bahasa ya. Bahasa. Yang saya hormati para habaib, khususnya guru kita Habib Abdul Qadir Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, umur yang barokah, sehat walafiat. Dan juga kepada Pak Habib Umar bin Abdul Qadir Al-Haddad, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dan berikan umur yang barokah, sehat walafiat. Dan kepada para hadirin, khususnya Ustadz Abdul Ghani, Ustadz Mundiri, dan ustadz-ustadz yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tapi tidak mengurangi hormat kami dan takdim kami kepada beliau. Dan juga yang saya hormati para hadirin wal hadirat wal muslimin wal muslimat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di hari ini kita semua diberi hidayah betapa jemon dan matura pekotu, dan juga diberi inayah sejepon dan matura petolong, dan diberi taufik atau kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermuajadah, untuk bertatap muka, di mana majlis ini yang insyaallah Allah turunkan rahmat dan barokah dan syafaat juga dari Rasulullah SAW. Bicara tentang maulid, maulid dan muludan itu beda. Maulid itu hari lahir, karena yang dirayakan maulid Nabi, jadi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau muludan itu acaranya namanya muludan, acaranya muludan. Maulid kelahirannya. Jadi kalau bicara tentang maulid, nampaknya ingat kepada kalam dari Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki berkata beliau, tidak layak bagi seorang yang berakal, ini penting, tidak layak bagi seorang yang berakal bertanya kepada kita atau bertanya kepada orang lain, mengapa kalian memperingati maulid? Jadi Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki itu kalamnya seperti ini. Tidak layak bagi orang yang berakal bertanya mengapa kalian memperingati maulid. Kenapa seperti itu? Kata Abu Yazid, kata Abu Muhammad bin Ali Al-Maliki, karena seolah-olah dia bertanya mengapa kalian bergembira dengan lahirnya Rasulullah. Sedangkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ya Muhammad, katakan kepada umatmu apabila datang rahmat dari Allah, bergembiralah dia, bersukacitalah dia. Jadi sedangkan Nabi Muhammad SAW ini rahmat dan anugerah dari Allah yang paling besar, yang paling nikmat bagi umat Islam, atau bukan hanya untuk umat Islam, bagi seluruh umat di dunia. Jadi maulid ini apalagi di Madura, khususnya setahu saya di Madura, acara maulid ini semua orang ini semangat untuk mengadakan maulid. Ada yang dia dari segi makanan, dari segi acara, dihias sebegitu rupa. Itu semata-mata karena gembiranya hati, senangnya hati, bersyukurnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi acara Maulid ini lebih semarak, lebih megah daripada acara manapun. Entah itu acara nasional, khususnya di Indonesia acara nasional atau acara acara keagamaan. Kalau acara nasional misalnya 17 Agustusan yang katanya orang Indonesia. Itu Agustusan paling dari tanggal 17 sampai tanggal 31 selesai. Setelah itu tidak ada lagi, nunggu tahun depan lagi baru ada. Sedangkan Maulid sampai bulan Rasul atau sebelumnya di bulan Safar, Maulid sudah dimulai. Setelah bulan Maulid, Rabiul Awal dilanjut ke Rasul. Kata orang Madura bulan Rasul. Orang ini bilangnya apa? Rasul, kata orang Madura Rasul. Rasul. Jadi di bulan Rasul pun itu ada, masih banyak ada. Dan tidak bisa dipungkiri di Madura mungkin lebih akhir Rasul di bulan ini. Jadi saya sendiri juga bertanya-tanya kenapa orang ini kok sampai semangat sedemikian rupa. Dan caranya juga macam-macam, tradisinya pun macam-macam. Antara di Cimahi, sama di Bandung, ini nggak sama. Saya pernah hadir satu acara, maaf ini agak lucu, tidak apa-apa ya. Tapi nyata. Jadi saya pernah hadir di suatu acara di daerah Pasuruan. Saya diundang, Habib kalau bisa hadir ke Pasuruan, saya undang begini-begini, oke siap. Dari segi berkat dari segi berkat seperti ini kan isinya talam, bakul. Ini enggak di Pasuruan cobi. Jadi di atasnya cobi dikasih daun, jajan, telur, segala macam, dibungkus sama plastik warna putih. Setelah pulang saya bilang ke teman saya yang ikut di mobil, coba lihat berkatnya apa? Berkatnya apa? Cobi. Jadi kayak Nabi Habibu pada oleh cobi. Saya pikir Al-Fakir mikirnya begini. Anak di Madura undangan paling tidak 3 sampai 5 undangan. Kalau misalnya anak tidak ada di Pasuruan, sehari dapat 5 cobi. Mau kali di sebulan 100 cobi. Apa kira nih kalau kita bagian nggak tahu kok jamu. Jadi kalau misalnya bagian habis mau, ampun dah jual cobi. Tapi itu sudah tradisi, jadi tidak bisa berikan tidak. Tapi alhamdulillah dengan cara seperti itu sebabnya cobi kita bisa merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada lagi di Probolinggo. Di Probolinggo ini saya bercerita seperti ini sebagai contoh tauladan. Ini sebagai halal mahabbah kepada Rasulullah SAW. Di Probolinggo ini bendera. Jadi Lidi dikasih bendera dari kertas kaca, warnanya merah, kuning, biru, hijau, komplit tuh. Jadi kalau pas Candeng Madura cocokkan 12 malam 12 Rabiul Awal di masjid itu, si kiai ini di mimbar, sebelahnya ini pohon pisang, sebelah pohon pisang, batang pohon pisang itu dia bikin bendera. Banyak bendera, kalau undangannya 300 bisa benderanya 500. Itu saking banyaknya. Jadi waktu Mahludiyah bendera ini dijalankan ke orang-orang yang waktu Mahludiyah, suruh ngambil satu persatu, termasuk Habib, termasuk Kiai ini soalnya ngambil, suruh taruh di kantong capek. Setelah itu selesai acara, saya mau saya tanya sama yang janji, ini maksudnya apa bendera itu? Bendera itu Habib bisa buat tanda. Jadi kalau yang rumahnya orang nggak punya itu kan tabi apa gede ke orang Indonesia. Biji. Itu bendera itu diangkepin di tabi lagi. Yang kalau yang rumahnya gedong dari tembok itu biasa taruh di pot. Lah itu buat apa nih? Kebetulan tanda dibuat tanda. Berarti kalau yang banyak benderanya dia rajin hadir Maulid. Yang kalau nggak ada benderanya berarti dia Maulid yang lain tak teman datang. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Maulana Muhammad. Jadi alhamdulillah dengan sebab-sebab jalan dengan jalan seperti itu orang-orang bisa merayakan Maulid. Tidak bisa disalahkan juga. Tradisi
sudah tradisi. Jadi kalau di sini apa biasanya bocor, biasanya bocor. Jadi gula saya bicara seperti ini bukan karena harus berkat dan tidak. Ya kalau misalnya nggak dikasih ya jangan habis gula. Saya beli gitu berapa berarti ya habis dengan sedemikian acara, dengan sebagian macam-macam cara mereka untuk merayakan Maulid ini kan timbul tanda-tanya. Nah, pesan bergeser. Siapa yang menyuruh untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW ini siapa? Tidak mungkin kalau dari bupati begini disuruh tanda tangan bupati, bikin selebaran. Ayo semuanya bikin Maulid. Tidak ada. Mulai Kak Duki datengin kepala desa suruh ke Maulid merayakan sedemikian rupa. Tidak ada. Ternyata dilihat ayatnya tadi di Al-Quran, ternyata yang dulu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di golongan sekarang ini banyak golongan-golongan yang ada yang tidak mau ke maulid, ada yang tidak mau ke tahlil. Pokoknya ajaran-ajaran tradisi-tradisi Ahlus Sunnah banyak yang disalahkan, banyak yang dibid'ahkan kalau sekarang. Jadi sampai kalau misalnya ditanya sama golongan-golongan tertentu, kenapa antum semua kok ngadain maulid? Kalau misalnya ada golongan-golongan tertentu bertanya, kenapa saya bilang seperti ini penting? Saya pernah di Surabaya dapat selebaran brosur ini lucu. Di brosur isinya kenapa kalian mengadakan maulid? Terus di situ jawabannya ada ditulisnya jawabannya. Nah ini orang ini aja tanya tapi aja waktu ini kan lucu tadi. Nanya tapi dijawab sendiri dengan cara begini. Jadi kalau antum semua ini waktu ditanya sama golongan-golongan seperti itu, jagung tanggung aja jawab. Kalau sampean bilang yang menyuruh saya ini Nabi, maka yang menyuruh saya ini kiai. Oh kiai paling tak sekolah, kiai paling tak mampu, kiai paling tak tahu hadis gitu. Kalau sampean disuruh Nabi sendiri, paling Nabi palsu ya. Jadi jagung tanggung. Jangan nanggung kalau dijawab seperti orang-orang seperti golongan-golongan seperti itu. Ketika kalian di antum ditanya siapa yang menyuruh kalian maulid, langsung jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin masa Allah enggak kalian kafir. Tidak mungkin kalau sudah bilang Allah sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Terus ditanya dalilnya mana? Itu di Al-Quran tadi. Surat Yunus ayat 8. Langsung aja ditanya. Jadi jagung tanggung malah jawab hadis. Wah hadis dong, iya masih bisa aja, ya kan? Kalau sudah jawab Al-Quran, Anda mungkin bilang Al-Qurannya atau ibu, tak usah baca di mana tuh? Kafir maksudnya. Jadi kalau ada orang bertanya seperti itu ya dijawab maksud Allah Subhanahu Wa Taala dalilnya Al-Quran dan surat Yunus ayat 8. Jadi mudah-mudahan ayo kita dalam merayakan Maulid ini biar tidak kosong. Jadi jangan betul-betul online dan hadir majelis. Alhamdulillah di sini ada. Beda kalau di Madura tidak ada ceramahnya, di tiap rumah orang tidak ada ceramahnya. Jadi kadang kita nyampe marhaba di UPI doa selesai. Sedangkan pertama kali dirayakan Maulid waktu itu masih zaman Utsmani. Dirayakan Maulid besar-besaran pertama kali oleh raja itu isinya di dalam membaca surah Nabi pasti sudah. Ya, berjanji tiba melhafsi Buddha itu pasti sudah. Nomor 2 isinya ada Maidatul Hasanah. Ya kan? Jadi di dalam Maidatul Hasanah isinya itu membaca sejarah Nabi yang saya kira membaca sejarah Nabi. Jadi kalau misalnya ada orang ngisi ceramah di acara melhafsi terus isinya yang aneh-aneh, itu perlu dipertanyakan, tahu tidak dia sejarah Nabi. Jadi kalau sudah bilang Nabi Muhammad, mahabbah kita ini sudah Masya Allah. Yang ketiga isinya apa? Sedekah ya. Jadi kita Allah bahasa saya topik ini sedekah. Dan alhamdulillah di sini sebagai penulisnya seperti itu. Buat di Madura ada. Ini satu hari bisa dapat 2-3 undangan, 1 jam bisa. Di sini saya situ. Amin, aku situ. Jadi ayo kita di dalam rangka Maulid dari Sohibul Baitnya atau yang hadir ayo biar sama-sama kita mendapat oleh-oleh
dari acara-acara seperti ini, ketika antum mendengarkan ceramah begini, ayo torok ya ini satu. Jadi biar ada hasilnya. Biar ada hasilnya. Dan penyakit yang di dalam hati yang awalnya itu menolak untuk hadir ke maulid itu bisa hilang. Jadi ayo kita kerjakan apa yang didapat dari isi ceramah tadi. Ya pastinya isi ceramah ini bagus, namun mungkin ada ceramah seorang itu atau mungkin. Jadi isinya bagus. Jadi yang sholatnya kita jalan ketika antum hadir ke acara majelis atau apa itu disuruh sholat sepanjang sholat yang betul dijaga. Ayo dijaga, jadi biar ada hasilnya kita hadir ke majelis. Sudah ya, jangan lama-lama. Mencek orang, mencek bilik. Jadi insyaallah mudah-mudahan dibarengi dengan hidayah dari Allah dan rahmat dari Allah. Kalam ini bermanfaat. Di Jakarta kok ada yang dari orang kita atau dibacakan saya membaca maulid dalilah Al-Quran dan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.